jam 8:37 Pagi. ya, dia minta maaf ke saya. Wah, berarti dia melakukan kegiatan ilegal itu ratusan kali dong. Jadi saat saya diskusi dengan Pak Jokowi, beliau sama sekali tidak mengkriminalisasi Mas Roy. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Pak Iman Raharjo, mantan Wamendes, Tuhan akan menunjukkan jalan. Siapa yang melindungi itu pasti kena sanksi juga. Ayo, tunjukkan sendiri, tunjukkan kepada kita, tunjukkan pada media, undang media sebanyak-banyaknya. Ini kios yang dulu. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Dan siapa yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Karena kamu akan ketinggalan info-info yang paling hot. Seperti pertemuan saya dengan Andi Wijayanto, pertemuan saya dengan Kasmujo, dan pertemuan saya dengan tamu saya hari ini yang memberikan satu lagi nih, info menggemparkan. Pak Roy Suryo. Kayaknya kita tiap hari podcast ya, Pak? kok tiap hari sih? Setengah hari sekali. Setengah hari. Dan Bapak Janda Siahaan yang akan menceritakan mengenai lingkungan sekitar Pasar Pramuka itu seperti apa ya? Ya. Apakah semuanya terbakar? Tunggu dulu. Belum tentu semuanya terbakar. Yang dibilang Pasar Pramuka pojok. Bukan pasar burung ya, Pak? Itulah, Seperti itu kata si anak jenderal itu ya? yang ngaku-ngaku. Pengaku anak jenderal, oh, bukan ya? Bukan. Dan Bukan, ngaco lah, hoax semua itu yang dikatakan. Hoax Bilang semua. Pasar Pramuka itu pasar burung lah. Bilang kemudian Pak Bitor Surya itu sudah meninggal lah. Waduh, jangan dong. Kedunguan dia itu, ya, itu kemudian diumbar ke masyarakat itu kayak gitu. Ya, Jadi, jangan-jangan ya. untung netizen tuh tidak semuanya dungu kayak dia. Ya, tapi yang mengejutkan Pak, tadi pagi di TikTok atau tadi siang, Ya. saya melihat ada pengakuan Prof. Paiman. Ya, Ternyata dia mengaku ya? dia mengaku dan meskipun yang ada di TikTok itu agak bias. Ya. Kayak yang di TikTok itu kan pakai agak ngancam-ngancam juga masih. Ya. Kan? Jadi pakai buat Anda yang itu mohon minta maaf. Ya. Tapi ternyata jam 8:37 Pagi. ya, dia minta maaf ke saya. Wah, ini baru mengerikan. Jadi minta maaf ke saya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai. Waduh, Wih, cinta ya? Jangan-jangan saya dikira LGBT nanti. Jangan. Jangan deh, gitu ya. Tering salam dan doa, semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wah, ini pertama bagus. kali dibaca baru di Sentana ya. Oke. Yang lain belum ada. Yang lain saya bocorin kalau saya dapat WA, tapi belum ada. Mohon izin dan maaf, Mas, terkait WA saya pada bulan Mei 2020 ke Mas Roy Suryo tidak punya maksud apa-apa, hanya saran dari seorang sahabat. Ngaku sahabat lagi. Sahabat ya? Tidak punya niat intimidasi atau hal apapun, kecuali niatan baik dan saran saya dari seorang sahabat. Saya ini orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seorang orang lain. Bla 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 bla. Ya, jadi artinya apa? Wakil Menteri mengaku orang biasa. Nah, gitu. Untung loh. Ini terus terang untung. Untung saya pernah pada level ketika di Kementerian Pemuda dan Olahraga, jelek-jelek ini saya pernah menteri. Oh iya, mantan menteri nih guys. Ya, dan Prof ini jelek-jelek juga begitu. Ya, pernah wamen. deputi. Oh, deputi. Sebelum jadi wamen, itu pernah deputi di Kemenpora. Oke. Jadi ketika posisi di Kemenpora, meskipun tidak pada periode yang sama ya, Ya. Pak Prof Paiman ini pernah jadi deputi zaman zaman menterinya Pak Zainuddin Amali. Oke. Setelah Pak Golkar. Arawi, ya, kemudian Pak Zainuddin Amali kan. Nah, Ya, beliau betul, kemudian betul. jadi deputi. Coba, ini saya hanya coba. Coba kalau saya belum pernah jadi menteri, mungkin WA-nya juga lain. Ya kan? Namanya juga profesor. Ya kan? Oke. Profesor itu kan pasti punya, nanti ada wayangnya. Oke, Profesor nanti itu wayangnya ya. wayangnya nanti. Jadi gini, jika WA saya ke Mas Roy membuat Mas tidak berkenan, saya mohon maaf. Clear ya? Oke. Clear, ya. Jadi ada permohonan maaf di situ ya. Karena pikiran sepintas saat itu saya merasa kenal dengan Mas Roy sahabat, jadi murni niatan baik selaku sahabat. Nah, ini yang menarik. Terkait isu dan fitnah yang menimpa saya, wah dia masih bilang gitu. Fitnah Saya ya? terima dengan ikhlas. Ikhlas lo ya. Gitu. Jadi dia bilang ikhlas. Karena saya sudah biasa difitnah katanya dari dulu. Dan saya tetap kuat menghadapi. Jika nggak kuat, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Gitu ya. Oke. Merantau ke Jakarta hanya modal lulusan SMP. Ini saya hormati. Ngaku. Wow. Ngaku kan? Karena Ya. soalnya ada yang nggak ngaku. Ya bagus lah. Lulusan SMP. SMP kayak- Jangan jadi dokter Andes. kayak Bu Mega kan. SMA, oke. Ya. Pernah di Unpad, oke. Tapi ketika kemudian tidak selesai atau drop Ya. out, ya udah. Diakui saja. Ada yang drop out nggak ngaku juga tuh. Yang suka posting-posting foto itu loh. Yang muridnya Bang Rismon, yang dari Universitas Oh. Mataram. Siapa namanya? Aduh. Sandi. Oh, Sandi. Dian Sandi. Nah, itu nggak ngaku kalau drop out itu ya. Gitu. Dan PSI ya, banyak yang ini drop saya out hanya ya. membacakan beliau tulis ya, bukan maksud meninggikan atau merendahkan. Hanya modal lulusan SMA dan menjadi tukang sapu dan satpam. Kita hormati, kita apresiasi Prof. Dalam perjalanan hidup saya, nah ini yang menarik.
agar saya bisa sekolah kuliah selain jadi tukang sapu, saya sejak tahun 97 sampai 2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi. Pengetikan dan fotokopi. Ya, gitu. Nanti kita Nah, tanya nih Pak Janes, ya. benar nggak pengetikan dan Memang dia fotokopi bilang, saja dan di situ? bukan percetakan. Dan saya setelah resmi menjadi Kaprodi Divisi Mostopo tahun 2002, saya menekuni sebagai dosen tab dan kios usaha saya di Pramuka Pojok. Oke. Jadi clear ya. Dia Bukan- semua nulis. Iya, pramuka pojoknya nanti Pramuka saya pojok. izin ini kan Iya. ya. Kalau itu biasanya promo pojok berarti ikut terbakar. Itu. Atau ikut dibakar atau terbakar nggak tahu lah ya. Iya kan? Jadi di Pramuka Pojok dan kemudian setelah menjadi di Visip Mustopo, saya menekuni sebagai dosen tab dan kios di sana itu kemudian saya jual semuanya. Katanya dijual semua. Dijual. Kata beliau gitu. Berarti kalau dijual harus ada bukti akta Nah, jual beli dong. jadi setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi. Barang bla 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 bla. Kemudian dia tutup dengan untuk sahabat, semoga Mas Roy beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungan. Wassalam, Prof. Paiman Raharjo. Oke. Tapi yang menarik, Mas, Apa tuh Pak? ini baru ini yang menarik. Kita dapat cerita juga, dan ini bukan hanya cerita, karena sudah dipublish oleh pengamat intelijen, Pak Sri Raharjo Chandra. Oke, yang kemarin juga. Ya, mengapa Paiman? Dia nulis nih barusan nih. Ini barusan memang. Mengapa Paiman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan? Nah, karena dia kan nulis kan 2 sampai 97 sampai 2002. Ya. Padahal gitu, nulis hasil temuan di lapangan didapat informasi. Ini menurut pakar intelijen ya, Ya. intelijen beneran Ya. ini, bukan Intel Melayu. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wah. Pas itu Dan ya. dan Bang Bitor mengklaim bahwa ijazah itu diketahui Andi Wijayanto dibuat oleh Anggit Widodo dan Ya, yang David mencetak Widodo itu tahun ya, 2012. karena Jadi di tengah-tengah ini. bertepatan dengan Gubernur Ya. DKI, pemilihan Nih. Gubernur DKI. Saya hanya membacakan ya, Ya. karena ini sudah di pemberitaan ya. Ya. Kios milik Paiman pertama berada di areal depan Pasar Pramuka. Kemudian pindah ke areal belakang Pasar Pramuka. Ketika ditanya kepada rekan-rekan Paiman, kenapa kiosnya harus pindah ke belakang dengan nada berkelakar, rekan-rekan Paiman itu jawab, apa yang kami lakukan di sini banyak ilegalnya. Jadi kalau kios berada di belakang, semata-mata demi pertimbangan keamanan, ya. Ini ya. Jadi ini Ya, ya, eksklusif nih di Jadi Sultan Podcast. saya Ya, gitu. saya juga membayangkan Pak, kalau kelihatan di depan ya mungkin orang curiga ya, mungkin Iya, orang akan gitu. apa? Kalau di belakang siapa yang mau ngeliat Ya. sampai ke belakang? Jadi beliau itu menuliskan ya gitu. Pernyataan Paiman Raharjo di kanal YouTube Suara Anda nampaknya menjadi blunder yang dibuatnya sendiri. Jika dianalogikan pertandingan sepak bola, Paiman Raharjo sebagai center back Persis Solo melakukan bunuh diri karena memasukkan bola ke gawang sendiri. Waduh. Jadi gimana Pak Janes? Menurut Pak Janes, apakah Pasar Pramuka Pojok itu bukan pasar burung dan bukan pasar jaya ya? Bukan. Pasar Pramuka Pojok? Pasar Pramuka udah saya bilang ini posisi biar pemirsa tahu ya. Ini ahli Pasar Pramuka. Ini posisi Iya, iya, di iya. Pasar Pramuka kios. Ah. Ini adalah Jalan Pramuka. Oke. Ini Jalan Salemba. Ya. Di perapatan ini Jalan Matraman. Di sinilah Polsek Matraman. Di Oke. seberangnya itulah kiosnya Pak Paiman. Seberang Polsek. Seberang Polsek. Seberang Jadi jalan. Polsek nggak mungkin nggak tahu dong. Kita orang tinggal. Polsek Matraman. Gimana Polsek polisi membuat satu tindakan kan ada laporan. Oh, jadi kalau ada di depan matanya di kantor polisi itu tiap-tiap kali dia jaga di situ ada kios begituan. Orang minta pengetikan. Iya. Oh, pengetikan ya. Pengetikan terus yang sering saya lihat di situ adalah kadang-kadang pakai dasi nih datang mengetik. Tapi mau ngasih kertas nggak kiri kanan. Karena ada segel tahun 68 lebih tua tahunnya, lebih mahal. Oh, betul. Ada kertas segel, Kertas ada segelnya materai lama. bukan itu lagi. Cuman makanya kesalahan daripada Pak Jokowi di situ bikin salin bikin hurufnya itu, sintiknya itu salah. Padahal ada lengkap di situ merek Royal tuh ya. Ya, Olimpiada. Tapi ada yang gede itu besar. Waduh. Yang biasanya ditaruh Betul, yang sekolah itu itu, ada. ya. Kalau trek, tetap musuh pakai sarung tinju nonjok yang gede. yang lebih tua lagi ada mereknya Stapleton. Oh, Stapleton ya. Royal, Olympus, itu semua Ya. ada. Mas Mike, kalau gitu dulu mungkin orang yang pesan ijazah ini salah. Harusnya yang pesan ijazah itu kepada Pak Janes. Jadi Pak Janes bisa menjadi direktur dari PD Pasar Jaya. Komisaris. Oh, Terus kan di antara orang-orang itu ada yang Iya. dijanjikan Iya. jadi Semua. ketua PD Pasar Jaya kan. Semua yang mengetahui kasus ijazah palsu ini pasti Pak Dijanjikan. Jokowi
Nih, kalau kerja sama lo, udah komisaris. Si Bambang Tri, teman saya wartawan yang di penjara itu, dia ditawarkan juga. Di lapas Ternyata lagi. 50 juta uang cash, dibikin tentang komisaris. Itu abangnya sendiri, abangnya Bambang Tri yang mengatakan, Bambang Tri udah selesaikan aja, damai aja. Ternyata Bambang Tri adalah pahlawan, ini pahlawan Bambang Tri ini. Gara-gara Bambang Tri lah kami semuanya, termasuk media Sentana, jangan sampai dibilang orang media kami itu provokasi, jangan. Kami itu media Sentana untuk membuka kebenaran, membuka kepalsuan ini. Kita nggak main-main. Tapi itu janji beneran nggak? Apa, Pak? Nggak, nanti jangan-jangan cuma talk the talk. Ya enggak lah. Kalau makanya Kalau talk the talk kayak gini. Ada lagi nih. ada lagi talk. We walk the talk, not only talk the talk. Tapi ini beda banget ya. Bahasanya blogannya tok-tok. Nggak, kita objektif ya, Talk Mas the Mike. talk. Kita objektif melihat pidato di Sankt Petersburg di Rusia. International Economic Forum Pak Prabowo. Kita hormat. Itulah Ya, presiden luar yang biasa itu. Dia cerita bahwa satu teman itu jauh lebih bukan 1.000 teman tidak ada gunanya kalau dibandingkan dengan 1.000 teman itu kurang dibandingkan dengan satu musuh itu terlalu banyak. Iya. Itu Itu bukan talk the talk. Dan yang saya apresiasi satu lagi ini Pak Prabowo bilang begini, saya tidak pergi ke G7 bukan karena sengaja. Betul, tapi karena undangannya lebih dulu. Undangannya duluan, gitu. Betul. Jadi kita kalau kemarin juga. Pak, saya tidak mendatangi klarifikasi Polda karena ada undangan yang duluan, gitu loh. Enggak, kita kan dibilang, Pak Jenes, kita tuh dituduh, wow, semua dikatakan pemerintah pasti jelek. Enggak, kita objektif banget. Ya, kalau Pak Prabowo bagus, ya kita bilang bagus. Nah, kalau ada profesor yang kemudian malah pengakuannya beda-beda, ya, saya ngakunya sampai 2002. Tapi ternyata ada saksi yang siap bersaksi loh nih sekarang itu kata dan jangan salah loh Pak, ini harus kita ulang-ulang terus bahwa Profesor Pak Iman Raharjo ini adalah ketua umum sedulur Jokowi. Betul. Jadi ya samalah seperti ya entah Bara JP, entah Projo, yang Budi Ari itu kan yang sekarang mau di KPK ini tuh dan seterusnya ya mereka satu geng gitu loh. Jadi nggak aneh. Kalau saya analisa permintaan maafnya Pak Iman ini. Permintaan maafnya itu permintaan maaf semacam ada rasa takut juga, dia takut menyesal, tapi mudah-mudahan nggak dipublikasikan biar jangan Jokowi tahu nih. Justru maaf. Karena itu dulu Pak. Iya, justru permintaan maaf itu di dalam permintaan maaf itu seharusnya dia mencantumkan mengalurkan bahwa perkataan saya yang mengancam keluarga Bapak tidak aman itu harus ditampilkan. Karena itu minta maaf di mananya dia. Betul. Itu sebetulnya udah pidana murni pasal 29 loh. Iya. Penghinaan menakut-nakuti orang pun kena pasal. Betul. Makanya jangan sampai keluarga Mas kenapa-napa. Itu tidak aman. Tidak aman. Itu tuh kalau udah meneruskan katanya. Keluar lagi. Kalau dalam pewayangan itu ada orang profesor, itu saya gambarkan kira-kira hampir sama dengan ini. Nah, waduh, ini namanya Batara Narada. Batara Narada ini menunggak ke atas. Jadi nggak lihat lagi yang di bawah. Waduh. Untungnya sekali lagi, untungnya dulu saya pernah di atasnya. Jadi dia lihat. Waktu dia coba saya di bawah. Ya, jadi waktu itu kalau dia deputi, saya bisa asdep gitu, asisten deputi. Oh, pasti beda WA-nya. Jadi sekali lagi Profesor Pak Iman Raharjo Wijonegoro namanya itu. Ya, itu dia lihat keadaan mirip. Ini hampir mirip dengan yang digantikannya. Ingat nggak dia? Dia adalah Togok. BA. Togok ini adalah dulu yang disebut sebagai Congor Negoro. dia dulu menggantikan, ini dulu kan Wamendes. Digantikan dia sebagai Wamendes. Kan udah pensiun. Nah, dia sekarang terus pindah ke Kominfo. BA ya kan? Gitu. JA toh. Oh, JA, Judi Ari. Terus dia kemudian sekarang menjadi koperasi kan? Menteri Koperasi. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh koperasi yang ada 80.000 uang negara itu. Kita buka satu-satu semua biar masyarakat tahu apa sih kinerja para menteri-menteri ini. Jangan dibohongin lah, Pak Prabowo jangan dibohong-bohongin. Tapi kan dia masih dilindungi oleh ini sekarang, dilindungi oleh ternak-ternak inilah gitu. Wah, ternaknya banyak banget nih. Banyak banget. Di ternaknya ini ada. Nah, ini ada ternak nih. Ada ternak ini banyak banget. Nah, dia masih cukup merasa aman nih. Karena ada ternak ini. Ada Jokowi. Nah, ini bahaya nih, Pak. Wayang yang ini bahaya nih, Pak. Apa itu? Soalnya si anak jenderal itu bilang pasar burung. Ya itu. Ini pasarnya nih. Padahal salah dia. Iya. Bukan pasar burung, Pak Janes ya? Iya. Bukan. Ngaku-ngaku lagi anak jenderal lagi, ya kan tuh. Mana? Klip. Anak jenderalnya suruh keluar. Tuh anak jenderal. Ini anak jenderal ya. Ya kan kayak gini nih bentuknya. Nah, ini lah. Anak jenderal sama pasar burung. Anak jenderal sama pasar burung nih. Jadi dia bilang
pasar Pramuka itu pasar burung. Wah, burung Padahal siapa? jelas banget. Tadi pengamat Burung intelijen siapa? sudah Burung mengatakan gitu dan malah mengatakan kalau Betor Surya ini Iya. Bambang Betor Surya itu Betor Surya katanya sudah sudah mati. meninggal. Mati. Masa orang meninggal bisa hidup Iya. lagi? Bisa Ya kan? podcast Ya, kemana-mana. padahal dia salah. Salah Harusnya- kubur, dia salah kubur. Salah kubur. Salah Dia kubur. salah orang. Harusnya yang dia bilang Berarti dia itu petugas pemakaman Iya. ya, kalau salah ngubur. Basur harusnya Bambang Suryadi. Jadi sekali lagi, Bambang. ya memang kalau semua udah menjadi kacau balau, itu persis yang junjungannya. Nah, ini Oke. junjungannya. Junjungannya udah mulai kacau balau nih. Nah, Waduh, tuh kepala di kaki. ya kepalanya udah di kaki sekarang. Kaki di kepala, kepala di Iya. kaki. Udah yang jelas sudah kayak gini nih sekarang. Tuh, udah nggak jelas tuh. Iya. Nah, dia berbalik. Kepalanya udah. Oh, memang bisa dibalik-balik gitu Pak Udah bisa Janes. dibalik-balik. Tapi yang bukan jelas rusak itu. kangen loh ini, banyak orang kangen. Heeh. Karena udah 2 hari ini nggak nongol. Iya ya? Jangan cuma batang hidungnya, kepalanya juga nggak nongol. Sampai dikunjungi Ya. inner circle-nya sendiri ya, wakil ketua umum Joman. Tapi waktu Pratikno datang diterima Pak. Ya itu mungkin Itu spesial kali ya. Spesial kalau itu pakai Karena telur itu. mantan rektor UGM kan. Iya. Karena ada masalah cerita yang mau diceritakan. Iya ada dua kan, Gimana nih Mas? Prof Nih. Pratek sama Prof Prof Muhajir Muhajir, Effendi. Iya. Dua-duanya adalah rektor dulu atau Oke. orang yang mengerti dunia pendidikan. Kalau enggak ya dia ini kok kayak burung yang suka masukkan kepala itu. Iya. Saya rasa mungkin mereka heran juga ya. Iya. Mungkin dulu Pak Pratikno dan Pak Muhajir Effendi ini waktu Pak Jokowi presiden aja jarang ditemui. Iya, Tapi sekarang betul, jadi rajin. Nah. Saat mereka bertemu gitu ya. Heeh. Dulu kayaknya nyari-nyari tambang, nyari-nyari IKN. Nah, sering, itu kan? sekarang kalau tiba-tiba jarang melihat pendidikan. Iya. Ini tolong dikoreksi ya guys kalau saya salah. Saya melihatnya seperti itu dari berita. Tapi yang jelas, sekali lagi Mas, kita Abraham. perlu mendoakan supaya beliau ini dilindungi kesehatan juga ya. Ini Oke. Betoro Guru Kasmujo. Oke. Ya, iya. jangan sampai kalau saya hormat pada Pak Kasmujo. Jangan Ya, sampai gitu. tiba-tiba penyakit Jangan sampai jantung mati. iya gitu karena kemarin ada satu TV nih yang bikin liputan Mas. Dikasih tahu aja dibilang aja nggak Iya, apa-apa kok. katanya ketemu tuh ya, gitu sama Pak Kasmujo, Kompas ya. Kompas. Tapi kok nggak ada Oke. liputannya? Iya, soalnya kan saya kemarin pergi ke rumah Pak Kasmujo. Ada liputannya, tapi alasannya ada beberapa Off the record. off the record. Kalau wartawan itu nggak boleh off the record, loh kecuali kasus-kasus asusila. Kalau kasus seperti itu buka aja. Jadi jangan satu oke. media itu jangan Iya. ada independen dibilang independen. Apa adanya lah. Enggak. Jangan bikin di- Satu lagi, itu kok malah off the record? Itu kan ngambil Iya. siarannya Mas Hersubino sama Adi P. Iya. Itu off the record beneran. Gitu. Iya, iya, iya. Itu jadi. Itu judulnya off the record ya. Off the record. Iya, saya juga bingung. Kok pergi ke rumah Pak Kasmujo diterima sampai 5 menit. Padahal waktu saya ke sono dibilangnya, saya kan udah bilang saya wartawan. Lalu dikatakan oleh Ibu Kasmujo, Iya. aduh semua urusan tolong Di fakultas ke fakultas. Artinya dikiranya urusan pendidikan, urusan apa kan, urusan UGM. Lalu saya bilang, enggak, sebentar aja. Dan akhirnya Bang Rismon bisa bertanya-tanya waktu itu ya. Pak Iya. Janes. Dan ibunya malah memberikan tambahan keterangan loh ya ketika di warung itu. Ya kan? Betul. Iya, Pak Kasmujo waktu itu masih BSC. BSc gitu. Ya, dan bukan dosen golongannya 3B. Ya, bukan, jelas banget kan? Bukan dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing akademik, bukan. Gitu. Iya, Ini dan banget, gitu. umur harus 50 tahun. Ya, ya, Saat ya. itu dia belum 50 tahun. Sepertinya masih 30 sekian lah kayaknya Ya. waktu itu. Jadi sekali Nah, lagi jadi- ya kita itu berharap Pak Kasmujo tetap sehat, dilindungi. Oh, saya kira Pak Roy berharap Kompas mengeluarkan pernyataan itu. mengeluarkan pernyataannya Pak Kasmujo. Iya, kita supaya harapkan. masyarakat Iya, tahu gitu loh. Harusnya dia keluarkan dong. Kalau namanya itu pers itu dikeluarkan off the Karena record. kan investigasi jurnalisme katanya. Tidak mungkin off the record sama si Kasmujo yang ngomong itu karena dia ditemuin kok. Nggak mungkin. Iya. Ya mungkin pimpinan atasannya Kompas jangan off the record dong. Bisa Nah, aja. iya. Itu kalau mereka nggak bisa. Mungkin Kasmujo. perkataannya Pak Kasmujo kurang cocok dengan Dengan apa yang apa? diinginkan Iya, gitu ya. iyalah. Tapi padahal liputan yang lain jelas banget loh. Iya. Detail banget tuh ketika katanya ada lampu petrobak jatuh di meja. Iya. Terus ingat betul katanya Kamar tidur. Ya, katanya yang petugas fotokopi. Nah, itu agak beda lagi dengan cerita yang didapat teman-teman kan gitu. Iya. Yang didapat teman-teman kan boncengin seorang yang berkacamata. Berkacamata. Nah, tapi kemarin Lalu ditanya itu- kacamatanya nggak jelas. Itu kata Ibu Kepala Desa loh. Iya. Cari lagi di live saya tanggal Tahunnya berapa tahun itu? berapa? Tahun 83. Malah saya sendiri di live itu kan. Saya ngomong, tahun 85 ya Bu? Bukan 83 katanya. Kemarin Ngotot sekali di hari kemarin itu. ketika mungkin mereka sudah mendengar Pak Jokowi. ngomong, udah mulai lah 85 awal. Panik lagi Nah. semua. Oke, Jadi panik. saya juga Ya. begini Pak ya, karena tadi pertama Pak Paiman ini dengan adanya ancaman seperti itu kepada Pak Suryo, Ya, harus hentikan masalah ijazah palsu, berarti dia salah satu ikut pelindung. yang mengerti. Yang melindungi Iya, dulu, melindungi. Dia udah pasti tahu ini. Jangan Iya. jangan sampai keluarga biar keluarganya aman. Ya. Inilah satu mungkin Tuhan bukan mungkin sih bukan saya maaf bukan mungkin Tuhan akan menunjukkan jalan. Aha. Siapa yang melindungi itu pasti kena sanksi juga. Yakinlah Pak Prabowo tinggal diam ini, tinggal diam dia karena Pak Prabowo ditipu juga. Apa Oke. waktu tahun 2019. Jadi saya minta, apalagi kalau buzzer-buzzernya itu, apalagi pengacara kalau di TV
berargumen dengan si Roy, dengan Pak Roy, Ya. berargumen dengan si Rismond. Apa selalu mengatakan baris krim harus percaya kan sudah putusan dari baris krim. Oke. Tapi saya jadi ingat. Tunggu dulu Pak Iya, Surya. iya. Sementara di baris krim itu sudah Kapolri sudah mengatakan akan sesuai dengan permintaan TPWA akan Terbuka. dalam perkara ulang Ya. Oke. dari eksternal. Udah jadi nggak usah Pak pengacara mau ngomong itu baris krim senjata kalian terus Ya. terus. Nggak bosan kali emang berapa ratus miliar sih kalian dikasih uang itu. Tapi saya ingat, Tinggi, tapi saya saya ingat Mas Mike. Jadi ini beneran. Saya begitu dengar statementnya Pak Janes ini, saya tuh jadi ingat saya baca kembali WA-nya Prof Paiman yang dulu, yang tanggal 6 Mei. Ya. Yang sebelum minta maaf. Ya, sebelum minta maaf. Jadi saat saya diskusi dengan Pak Jokowi, beliau sama sekali tidak mengkriminalisasi Mas Roy, tapi beliau terlanjur sakit hati karena sudah menahan puluhan tahun difitnah dan dikriminalisasi, harganya diinjak-injak. Berarti ya dia tahu. Dia tahu. Dia diskusi. Ketemu, Oke, berarti oke gini Pak Janes, pertanyaan saya buat Pak Janes. Apakah Bareskrim sudah seharusnya dengan fakta-fakta yang kita Panggil, buka ini, ya kan? panggil. Harus dipanggil lagi. Iya. Agak sulit karena Pak Pertama, Pak Udah Kasmulyo dia- sudah punya keterangan baru. Iya. Iya kan? Iya. Lalu ternyata Ibu Kepala Desa dan Pak Jokowi mengatakan bukan 83. Iya. Berarti semua penyelidikan Bareskrim itu sudah Ya, Bareskrim dibuang aja ke laut lah. Kalau Bareskrim- Tahun aja udah salah. Kalau Bareskrim mau dilanjutkan lagi, sama juga menahan dia sendiri kan gue Iya. bohong juga. Karena, Oh, gue karena, bohong karena juga. kalimat Saya juga salah menerima Iya. laporan orang tanpa ada jasa asli apa bukti-bukti asli. Betul. Oke. Masa sih, makanya saya bilang Pak bolak-balik saya ngomong Pak Prabowo, mungkin buat aja Satgas itu selesai. Heeh. Satgas untuk jasa gate aja namanya apa Iya. Pramuka Gate. Pak Kunto itu Pramuka semua- pojok gate. Pak Kunto Jenderal Kunto anaknya terus. Tapi kalau- itu pasti selesai semua. Ini. Supaya tidak terlalu serius. Tapi kalau Pramuka Gate, mungkin pembukaannya kita harus tepuk Pramuka. Iya. Masih ingat nggak? Masih Tepuk ingat. Pramuka. Masih ingat saya. Lupa dikit ya Pak. Saya udah penggalang dulu. Tapi nggak apa-apa. Ini saya jadi Mana ingat. Pramuka Jadi Gate? benar. Tiga Memang detiknya benar karena WA yang dulu kalimat penutupnya aja udah beda. Jadi dulu kalau dia Prof ini nulis, jadi saran saya Ya. minta maaf saja Mas. Kan itu. Iya, mohon maaf Oh, ini iya. saran sahabat saya agar kedepannya Mas Roy dan keluarga hidup damai. Iya. Iya, berarti Ini kalau- hidupnya kan tidak damai berarti. Nah, ini kok malah gitu. Satu-satu Oke. kebuka semua. Tapi gini ya, Berkuak saya semua. selaku pribadi, terus terang, Ya. ya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Prof. Paiman sudah ngirim ini. Ya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa bersikap apa-apa, ya. Jadi saya tidak akan membalas atau apa-apa. Karena apa? Karena ternyata begitu ini muncul, sudah ada statement lain yang tidak setuju dengan ini, yang kata pengamat intelijen tadi Oke, ya. yang Gitu. bahwa katanya memang sampai 2002 di depan. Tapi setelah 2002 bukan ditutup tapi dipindah ke belakang. Jadi, Saya jadi teringat Pak Janes. Ini seperti Wonosegoro Gate juga nih. Yaitu waktu kita ke tempat camat Wonosegoro, dia bilang, waduh, dokumen sudah hilang semua. Hilang kemana? Oh, tadinya kantor kami di depan, sekarang jadi parkiran, sekarang pindah ke belakang. Iya. Dokumen hilang. Media itu yang kemarin itu yang wawancara ke sekretaris camatnya lagi. Iya. Pernyataannya beda. Aduh. Aduh, kita malah ke camat. dikeluarkan kan, katanya ada buku yang ketika Pak siapa itu Senduk ya, Ya. Pak Jendu itu. Tapi itu sebenarnya ya kalau Jendu, kalau pemirsa itu jeli ya, buku itu tidak menunjukkan apa-apa. Betul bahwa itu menunjukkan bahwa ketoyan itu sudah ada Sudah dari tahun ada 19 berapa. apalah. Tapi harusnya kalau catatan yang rapi di sebuah kantor pedesaan, minimal tuh ada orang datang atau tahun ini ada apa. Iya. Ya kan gitu. Kelihatan. Ya kelihatan. Kemudian ada tahun berapa. Dan nanti akan juga bisa dicek kalau kita nanti bahas pada episode yang lain ya. Ya. Kita bahas KKN kuliah kerja nyata. Itu nanti Oke, menarik. Nah, kita bocorin KKN. dikit. Satu, kalau ada foto yang diupload oleh si Dian Sandi itu Iya, ya iya. gitu. Nah, kalau foto-foto KKN yang itu jelas. Kalau saya itu KKN-nya pada awal tahun itu topinya biru. Oke. Itu tuh membedakan. Ya gitu lah. Itu Nanti clear. diedit lagi Pak topinya jadi biru. Nah itu, kalau dia katanya awal tahun, ya mestinya biru juga. Wah. Karena kalau topi merah, itu harusnya adalah pada semester berikutnya. Gitu loh. Semester dari Juli sampai Desember ya. Ya, itu baru topinya Itu baru topinya merah. Dan kalau Nah, ini UGM asli nih guys. Ya. Kamu yang dari UGM komen. Ya. Benar gak kamu yang Topi merah, KKN-nya topi biru. Januari sampai Juni topi biru, ya, Juli satu sampai lagi, Desember Mas. topi Kalau merah. memang dia adalah KKN-nya pada awal, Ya. Januari sampai dengan Maret, ya. Kemudian setelah itu dia menulis skripsi, berarti dia nulisnya skripsi apa? Karena nggak mungkin menulis skripsi itu atau proposalnya dulu itu disetujui sebelum dia KKN-nya lulus. Orang- Oke? iya, orang nggak Berarti ada dia tuh. nulisnya adalah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tunggu, jadi gini Pak, biar runut nih Pak. Ya. Jadi KKN-nya harus selesai dulu, Baru nulis baru skripsi. dia memulai Ya. proposal skripsi. Iya. Iya. Baru saya mau ngajukan nih, Ah, Pak
Pak dosen, misalkan nih Pak Ya. Kasmujo ya. Pak dosen, saya mau menulis skripsi tentang kayu nih Pak. Lah. Boleh nggak Pak? Saya bukan pembimbingmu. Gitu. Katanya dulu bolak-balik. Jadi pembimbingnya siapa Pak Kasmujo? Pembimbing saya siapa dong? Kalau pembimbingmu kok tanya saya? Jadi gini, Ya. Pak, kalau itu dimulai April ya, kan Maret selesai KKN. Maret selesai KKN. Oke lah, dia mulai April ya, April mau dari awal. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya. Ini minimal nih kalau orang mau bikin skripsi. Kan nggak mungkin terus tiba-tiba dia bisa jadi nanti ujian itu Oktober, November sudah Wisuda. Yudisiumnya kapan? Lah makanya. Ada pendadaran dulu, ada pendadaran skripsi dan lain sebagainya. Ya. Ya, apa namanya kan kita harus diuji skripsinya. Nah, kecuali nanti ceritanya diralat lagi. Apa? Oh, itu KKN-nya ada juga. Skripsi duluan baru KKN, ada. Oh, Ada. skripsi dulu baru Nah, KKN. Skripsinya lulus dulu. Baru KKN. Lah kalau skripsinya lulus dulu nggak mungkin lagi. Katanya skripsinya bulan November 1985. Ya. Loh KKN-nya kapan? Wisudanya. Awal 85 kembali. Iya. Jadi ada tadi begini Pak Roy, ada salah satu namanya Pak Yanto ya, Iya. teman UGM-nya Bapak. Ya. Mengirim kalau KKN itu kan bukan dari Fakultas Kehutanan Oh iya, barengan. dari Fakultas Rame-rame. Kehutanan ada, dari Pertanian ada. Iya. Ini nih, tolong kamera deh, Bang. Ya, kalau nggak shoot aja nanti ya. Ini nih, ini kamera, ini KKN-nya Pak. Habis baterai tuh. Wah, ini Ini kepala lurahnya waktu makan, waktu tinggal di sini kan. Iya, Pak, iya, ya? betul, Nah, betul, iya. Terus ada lagi topi biru nih, benar Ya, juga. ada. Ada topi biru itu nih. kakeknya siapa? Atau ya, oh dia Pak Roy dulu. Oh, kakeknya Pak Roy. Nanti kita bahas di episode Kita berikutnya. nanti, ditayangkan ya. Ya. Semua Ah, nih. itu topinya biru. Oke, topinya biru semua. Ini sih ini. Saya itu. Ini. Itu pakai mesin Iya, ketiknya siapa? Kalau dilihat dari mukanya nanti dibikin sama bikin lah. Pasti satu gampang. Iya. Ya, Ini identik ya dengan Iya. itu lainnya ya. Ini kan pakai Face topi recognition biru, ya. waduh. Jadi Kumpul semua jadi di ini bocoran ada. bocoran dulu ya guys. Nanti Iya. kita akan Banyak cerita banget. soal Tuh, banyak. KKN, kuliah kerjanya. Oke, Nanti tayangkan nanti ya. Tapi supaya kita nggak lari dari Prof Paiman. Ya, kembali ke Prof Paiman dulu. Kembali ke Prof Paiman. Kan sudah ada yang mau bersaksi, Pak. Heeh. Jadi Bapak bersedia nggak pergi bersama Sentana ke Pasar Pramuka? Jangan ceritain dulu. Oh iya, iya, iya. Insya Allah itu akan ada dan jadi itu sekaligus di samping memastikan keterangan dari Prof Paiman, Ya. gua membungkam mulutnya si siapa itu yang katanya pasar burung itu, si ngaku-ngaku itu, Iya, iya, si betina satu itu, ya, gitu. Iya, udah nggak bisa lagi disebut perempuan itu betina satu itu, ya. Ya. Kemudian itu akan apa? Karena sahabat kita Pak Victor Suryadi masih jelas ada kok dikatain, Iya, dikatain sudah meninggal itu ya. Minta maaf dong. Iya. Gimana sih? Tolong Barreskrim panggil itu, memfitnah orang sudah meninggal. Gimana Iya. sih? Terus ngata-ngatain jadi Rafli Harun dikatain juga dungu dan lain sebagainya Oh kan iya, sama si anak suka-suka ini dia juga. lah. Ya, jadi memang anggota dari Ceboker Nusantara ini parah. Isinya cuman Iya. cuman ngomentarin Mungkin- ya, motong-motong. Mungkin waktu dia diundang gala dinner di Solo salah makan kali, makanya ngomongnya begitu. Makanya satu salah makan, kedua berencana akan datang dan kemarin ya ngirim krans karangan bunga ya. Untung nggak salah tulis gitu. Kalau salah tulis turut berduka kan repot. Waduh, Nah, iya. karena gini, ucapan selamat, ini benar nih, ucapan selamat yang itu ada di Instagramnya sih lucu-lucuan aja, Ya. Kementerian Kegelapan. Oke. Nah, itu gambarnya adalah sosok yang ulang tahun itu, tapi dikasih frame Frame. kayak bunga melati kayak gitu. Jadi orang-orang malah komentar, Iya. "Innalillahi wa inna Waduh. Ada tulisannya RIP. Iya. Tapi ini Iya. bukan salah Kementerian Kegelapan loh. Iya. Tahun lalu kementerian yang waktu itu masih di bawah Judiari itu juga Kominfo. iya Kominfo itu juga memuat foto yang sama sehingga orang-orang pada kaget, wah ini ulang tahun Pak, duka cita. Apa meninggal? Iya, Iya. akhirnya dihapus. Gitu aja di delete gitu aja. Jadi itulah contoh kalau orang yang dikasih tugas diberi wewenang menjadi pejabat negara tapi tidak capable atau tidak confident ya kayak gitu ya. Oke, ya jangan-jangan Budi Ari ini pun ijazahnya entah kenapa ya, kita nggak tahu ya. Ya tinggal diperiksa aja lagi. Suatu saat kita juga tim Sentana akan melacak yang dicurigai, kita langsung ke Mendikti. Nah, itu saya juga pengen tahu nih dari Pengen kita Kemendikti, apakah memang humas UGM itu tidak boleh ditemui, Nah. tidak boleh difoto, Boleh lah. apa mukanya itu adalah data pribadi katanya. Satu lagi, ini saya anu ya. Muka Pak Janes ini data pribadi. Betul. kali. Saya benar-benar apa ya, terenyuh gitu ya. Katanya Prihatin. Universitas Prihatin. Universitas saya, Universitas Gajah Mada kan konon waktu saya datang itu kan konon mendapatkan ranking 2 dalam tingkat keterbukaan informasi publik. Ya betul. Nomor 2 nasional, ya. Kalau kemarin Kayaknya itu nomor 2 dari bawah deh, Pak. Iya, teman-teman Sentana ada Pak Rismon juga. Iya, Wah, Dari Humas. Kompas, dari Kompas. Betul. Baru masuk dari Kompas juga ya. Baru masuk ruangan itu udah tiba-tiba ini data pribadi Pak soalnya nih. Teman-teman tahu nggak? Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2024 itu tidak mengatur soal data pribadi itu muka dan lain sebagainya kalau hanya sekedar di-shoot. Kecuali itu dikirimkan karena itu ada untuk data elektronik yang kemudian ditransmisikan.
Ya, Semuanya dan itu kedua lagi Pak, selain mukanya tidak boleh kita ini karena data pribadi. Ya. Kenapa pejabatnya menghilang semua? Jangan Di hari itu nggak ada Jangan kan pejabatnya. menghilang. Kayak misalnya kita bawa ember nih, kayak kambing mau kabur. Ngumpet semua. Kita bawa ember nih, kambingnya pada kabur. Kenapa? Pada ngumpet semua atau kita takut disiram. Iya, Takut kedua juga pada saat kita tanya, Eh. rektor itu mau ketemu dengan menteri apa? Ada pertemuan. Mendikti-Saintek kayaknya sekarang. Mendikti itu mau datang katanya. Kita tunggu-tunggu. Betul. Ternyata udah dibatalin, ada wartawan yang banyak. Batal. Sampai sholat Jumat ya Pak? Iya. Sampai sholat Jumat nggak muncul itu. Kemendikti-Sainteknya nggak muncul, profundingnya nggak muncul. Iya. Aduh. Saya tanya pertemuannya di ruangan mana? Nggak dikasih tahu. Kapan Terus dia dia- pakai walkie-talkie. Jadi menteri itu nggak jadi datang. Nggak jadi. Gara-gara ada orang-orang bawa ember. Jadi ya prihatin kita ya kalau Jadi- kalau kampus kayak gitu. iya, audiensi antara kementerian dengan wakil rektor bisa dibatalkan oleh satu orang sakti. Rismon Sianiparu. Ngeri kali memang. Iya kan? Karena ada Bukan Rismon. semua lah, bukan Rismon Karena ada juga Rismon, kita, gitu. bubar semua. Gitu loh. Makanya ya nggak usah bilang-bilang kalau minggu depan itu Bang Rismon mau nungguin dari pagi sampai kok bilang-bilang ya. Saya kan bilang. Ya, saya harap kalau memang Bang Rismon besok mau nungguin di UGM, ya saya harap Prof. Ova jangan jadi tiba-tiba keluar negeri seminggu dong. Apalagi semua pejabat UGM termasuk humasnya Tapi jangan kosong. Tapi kalau keluar seminggu. kalau keluar negeri jangan ke Vatikan, nanti kumat lagi kumat. Ya. Itulah. Iya, Itu. Itu Mas. Jadi ya memang itu kita prihatin ya, tapi yang jelas saya memang mengapresiasi Prof. permintaan Paiman. maaf. Cuman ya kita buktikan karena tadi Prof. Paiman ngakunya itu, sementara ada pakar intelijen, pengamat intelijen mengatakan yang lain. Ya. Ya memang Kita udah buktikan. terbukti Akan dilindungi. lebih keren lagi Pak kalau Prof. Paiman menonton ini Ya. dan ayo tunjukkan sendiri, tunjukkan kepada kita, tunjukkan pada media, undang media sebanyak-banyaknya. Ini kios yang dulu dan sudah bubar. Nah, Iya. Sudah tidak ada lagi. Iya. Ayo kau Tapi tanya kalau siapapun ada- yang ada di pasar Pramuka pojok ini, kalau saya ada- tidak pernah ada lagi. Kalau ada wartawan aja kok pindah, Pak. itu ya kan Prof. Paiman Nah, bilangnya. saya wartawan nih, Bapak Kak Paiman kok Ya, pindah? katakanlah saya Prof. Paiman ya. Coba gimana? Pak, kenapa pindah kios Bapak dari depan ke belakang? Oh nggak dijual, nggak pindah. Pindah kenapa pindah? Iya dijual. Oh, dijual di depan harganya mahal. Terus Iya, jual di kali. murah. Sama juga beli motor, beli sepeda gitu. Oh, iya, jual motor, beli sepeda. Nah, tapi pantas loh kalau Mas Mike ini jadi Prof. Paiman, bentuk-bentuknya juga Ini, sama. ini tadi kan pertanyaan satu wartawan nomor Iya. satu nih. Pertanyaan kedua, Iya. apakah Bapak mencetak ijazah Jokowi? Ya enggak kan ini pengetikan katanya. Oh, Bapak jawab Pengetikan ya, dong. ya. Ikut tegas dong. Jangan ketahuan bohongnya. Ya. Tapi kan Ya bisa kan ini aja. pengetikan Pak. Iya. Ini usaha pengetikan dan Penjilitan. penjilitan. Fotokopi. Fotokopi Bukan penjilitan. pencetakan. Saya Bukan tanya, percetakan. apakah Bapak pernah mencetak atas ijazah Jokowi? Kok ketawa Bapak? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu. Oh, berarti kalau Tanya aja nggak sendiri sama Jokowi. tahu, bukan Jokowi yang pergi anak buah. Iya, itu. Karena jawabannya pasti itu nanti. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu staff nggak saya. lupa karena banyak sih ijazah seperti itu saya cetak kan banyak. Kalau dibilang banyak ijazah saya cetak, berarti dia melakukan kegiatan ilegal itu ratusan kali dong. Makanya dia nggak mau jawab itu. Iya. Dia jawabnya nggak tahu, nggak ingat, lupa. Tapi kata Nggak tahu kuncinya, ijazah siapa aja yang saya ya, cetak. tapi kata kuncinya saya kira kembali kalau kita ingat ya kemarin waktu Pak Janes bilang tahun 2015 itu ada 2 yang tertangkap itu, ya Iya, kan? iya. Itu. Jadi kita tunggu Pak Pandowo Limo itu. Indro Pandowo. Enggak, Endro Pandowo. Saya udah coba-coba cari-cari teleponnya Pak Endro Pandowo, nggak ketemu-ketemu Ya, juga sih. supaya bisa Oh, ya, menjelaskan nanti lah. mungkin kita cari dari Siap. Endro Pandowo, Siapa dua Endro. orang yang kemudian waktu itu ditangkap ya, Ya. karena kasus ilegal itu, Ya. pencetakan ilegal. Kita nggak tahu dokumen apa ilegal itu. Sebelum Kapolres, Katanya sih saya baca ada surat nikah Oh, dan segala macam lah. Makanya. Mungkin termasuk ijazah. Saya nggak Ya, tahu ya. ya. Kita lihat aja apakah termasuk ijazah dan kita minta dari Pak Paiman kalau memang mau memberikan info lagi ke kita ya nggak? Kan ini memberikan info lagi nih satu Iya. lagi. Mungkin kalau mau memberikan info, oh kios saya dulu nomor 21B misalnya. Nah. Tapi sudah tutup. Saya jual nih akta jual belinya misalnya loh. Kan Pak Janes bilang kan Habis tidak itu- ada katanya. Habis Tapi itu saya yakin pasti nanti pengamat intelijennya lagi data lagi mati. jangan ditakut-takutin Pak. Nggak apa-apa biar kita dengar dulu dari Prof Paiman. Kalau memang ada nomornya nomor berapa, kita datangi dan memang sudah tutup. Ya Tutup udah. dari tahun berapa? Heeh. Ya kita lihat akta jual belinya, dibeli sama siapa. Gitu. itu. Biar Ya. terbuka. Kayak liputan di Kompas tadi lah, ya tahu jadi mejanya ada, ya kan? Ya. Kejatuhan lampu Petromak, Ya. terus ada yang ngantar katanya gondrong, kemudian beli gitar. Mm-mm. Pertanyaannya, apa Jokowi main gitar? kagak. Oh iya. Oke. Tapi yang main kita, Nah. Nah ini, Heri Milyono main kita. Nah, kan udah meninggal Pak. Nggak Tapi bisa itu kita tanya sudah lagi. tahun 83 itu. Nggak bisa kita tanya lagi. Kecuali tanya istrinya Idayati. Idayati. Boleh mungkin
atau adik-adiknya mungkin tahu dia main gitar apa Kalau enggak? misalnya itu Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, jelas banyak foto-fotonya main Yo. gitar. Oke, kalau begitu gini, kita kasih tantangan terbaru untuk Pak Jokowi, semoga lekas sembuh. Saya pingin denger dong, Bapak di video main gitar. Nah, kalau Bapak main gitar di video, saya ntar main gitar juga. Nah, ini- saya jelas bisa main gitar Enggak. saya, lagu apapun terserah. Tantangan ini sama, Mas. Ya. Jadi gini, kenapa saya kemarin juga nulis artikel ketika ada yang palsu-palsu itu, Ya. ya, ada orang yang kemudian kan ada teori nih, jangan-jangan orang ini ada Joko Widodo, ada Jokowi ya. Saya tidak mengiyakan itu. Aduh, Saya tidak pusing mengiyakan saya. itu, tapi saya waktu itu nulis kan dalam cerita Tintin yang ditulis oleh Herge ya, George Remy, itu pernah ada kisah penculikan pencurian tongkat Raja Ottokar. Ya. Nah, di situ itu ada namanya Profesor Hector Alembic. Ya. Itu yang kemudian ternyata ditukar oleh Oh. orang lain yang bentuknya sama, yang satu pakai kacamata, yang satu merokok. Ya. Atau pada film, nah ini yang kalau Tintin mungkin kan, wah itu kan tahun lama banget, tahun 68, mungkin Orang nggak tahu. Ada film yang kemarin tahun 2016 itu diputar, judulnya Alive. Allied, ya. Alive ya. Alive itu yang main terkenal banget ini, Ya. ya gitu. Karena kan kemudian Brad Pitt yang main, Ya. sama si Marion Cotillard. Ya. Ya, mereka menjelaskan soal adanya agen wanita. Nah, setaunya si Brad Pitt yang di situ namanya Max Fatan, ya, dia itu adalah Marion Bechenier, nama si cewek ini. Ternyata terakhir mereka sudah nikah, sudah punya anak, diberitahu oleh agen rahasia ini, intelijen ini, Oh. istrimu itu bukan Marion Bechenier yang sebenarnya, dia adalah agen Jerman. Ternyata Marion Bechenier palsu. Iya, Iya. jadi untuk membuktikan istrinya ini harus bisa memainkan piano. Iya, ternyata nggak bisa. Nggak bisa, nah. Oke. Makanya tantangan main gitar itu kita Iya, buktikan. karena ini luar biasa loh. Dia sampai dari Desa berapa jauh Pak kemarin? Bapak nyetir kan kemarin? Dari Solo sampai ke Ketoyan. Berapa lama? Ya 3 jam. 3 jam sekitar. Itu naik mobil ya? Itu naik mobil ya. 3 jam. naik Vespa. Dan kita bayangkan kalau naik Vespa, ya kan? Berapa lama dan hari itu mungkin jalannya nggak sebagus Jelas, sekarang kan? iya. Belum di aspal atau apalah saya nggak tahu. Mungkin ada foto-fotonya nanti orang Ketoyan bisa kasih ke saya. Foto tahun Foto tahun 85 lo ya, jangan foto sekarang. 83 apa 85? 85. Nah, itu Nah, itu suka-suka lah. Mau 83, 84, 85 sama aja lah. Itu 83. Nah, Ya, ya, dan- belum dilalak. Jadi, jadi naik Vespa sejauh 3 jam kalau naik Lebih. mobil, mungkin jadi 5 jam. Heeh. Hanya untuk beli sebiji gitar. Iya. Padahal dia nggak bisa main gitar. Gimana tuh? Gimana Pak Janes? Coba tanggapannya soal ini gimana? Itu Kalau mungkin saya- Pak Janes kalau Itu disuruh cerita itu benar, tapi bukan Jokowi. Bukan Jokowi sekarang. Kan menjamin cerita itu benar tapi bukan Jokowi. Bukan Jokowi. Karena dia Kenapa? dia nggak pernah sekolah. Keturunan PKI. Waduh. Jelas kok Pak Usman cerita itu. Ya memang Pak Sudah saya Usman. bilang, saya ngomong bolak-balik nih. Memang kalau keturunan PKI dulu zaman-zaman saya, satu umur saya dengan Jokowi, itu masuk negeri nggak boleh. SD Oke. negeri. SMP Tahu dari negeri. mana dia keturunan PKI misalnya? Kan dari Pak Misalnya Usman. Bapak punya temen nih. Bapak punya temen namanya si AO lah. Keturunan PKI, maksudnya Ya, keturunan si A itu. bapaknya. Bapaknya Ya. itu keturunan Jokowi itu bapaknya PKI, mamanya PKI. Itu kata Pak Usman. Dia tantang Ya. kok semua. Karena di Boyolali, di desa Boyolali itu mayoritas PKI. Oke, Nah, jadi dari sekarang situ ya. namanya si Gibran Wapres ini cucunya PKI. Tapi saya Itu kira keturunan juga nggak? Hitungannya? ya harus Makanya dijelaskan. harus keturunan. Makanya pernah kepresnya si Jokowi itu dibilang harus ada pengampunan untuk Ya. PKI. 2022 ya, kemarin. 2022. Rupanya Ya, ya. ini larinya ke sini. Biar diampuni, dikasih HAM itu si Gibran. Oke. Kan cucunya. Supaya jelas, ya nanti nggak salah. Nanti orang bilang PKI itu apa? Itu Fakultas Kehutanan. Indonesia. Indonesia. Fakultas Kehutanan Indonesia. Alah. Enggak, Enggak, kalau Pak Usman Pantai itu ya? benar kuliah di Solo Ya. itu. Dia sejarah, dia orang tokoh Oke. masyarakat situ. Dan sekarang karena abis podcast di Sentana, kayaknya podcast tempat lain lagi. Jadi udah banyak tuh di mana-mana pernyataan beliau itu tuh Iya. tentang bagaimana PKI itu dulu di di tahun-tahun segitu memang keras Ya. perlawanan Iya. masyarakat terhadap Keras. PKI yang sudah berbuat macam-macam kekejian lah di tahun itu. Nanti buka sejarahnya aja. Emang benar. Terlalu panjang kalau kita Zaman cerita Soeharto sejarah. itu nggak ada. Makanya dia bilang ada di situ yang kemarin saya ngomong saya bilang gaspol ternyata tapol. Nah, apa? Oh, Bukan ex-Tapol. Tapol. Ex-Tapol itu nggak ada. Mungkin Itu ada di nggak KTP-nya bapaknya Jokowi misalnya ya. Itu pasti data pasti dihilangin itu. Nggak berani Jokowi. Pasti Makanya- dihilangin. Makanya dipakai-pakai. Jujur aja ngomong saya sih, saya udah pelajari semuanya. Nggak ada benar itu. Jokowi itu nggak punya ijazah itu. Oke. Udah kejadian lah, maaf nih, bukannya kita bilang ini aja apa. Apalagi SMA 6 itu kan SMA negeri ya. Tuhan itu tidak diam kok, dia tuh sampai begitu seorang mantan presiden punya dokter semua ahli, dokter pribadi, bisa sampai penyakitnya kayak penyakit gembel. Loh, kalau dia tahu ini kan gembel kayak gitu. Iya ya. Berarti juga saya. Dan sampai tadi ada kalimat saya belum selesai, Pak Janes. Dan sampai hari ini tadi ketika kita ngobrol itu siangnya adalah ada wali kota Solo. Ya. Tidak ketemu.
Itu Padahal dia wali ajudannya kota. Gibran ya? Lah ya, padahal wali kota Solo loh ya. Itu pun nggak ketemu. Ya kemarin ada wakil ketua umum Joman si Andi Aswan itu, kemudian ada yang Bara JP itu si siapa Freddy Damanik. Itu juga padahal kan inner circle-nya. Ya, Ya, kan? Kalau yang orang membela mati-matian di TV. Iya, kalau melawan Pak kalau Roy. orang biasa saja itu mungkin nggak ditemuin. Ini masa sampai orang-orang terdekat ya saya nggak ditemuin, ada apa? Iya, Dan lucu banget loh, orang-orang itu sekarang kalau datang cuman suruh gaya-gaya di depan CCTV itu. Halo Pak, gitu. iya. Berarti semakin perlu kita doakan ya kesembuhannya supaya semakin cepat proses ini bisa berjalan nih, Iya. supaya semakin cepat masyarakat bisa melihat ijazah di sidang pembuktian Surakarta. Betul. Itu benar. Iya kan? Apalagi kalau kan kita mau lihat ijazahnya. KPU, kemarin kan kita melacak ke KPU Solo, Pak. Ya. Ternyata kan KPU Solo itu saya mau minta bukti pendaftaran dia. Ya. Dibilang nggak bakal ketemu Bang. Saya nggak usah kasih tahu orangnya siapa. Nggak mau ketemu dulu Bang. Kenapa? Orang hilang. Iya. Dan orang ketua KPU Solo itu barusan bikin podcast juga, barusan bikin tayangan juga. Dia cerita panjang lebar, di depannya ada map. Dari awal sampai akhir mapnya nggak dibuka. Jadi cuma narasi aja. Wah, ini kayak di kampus ini. Aduh. Ngomong panjang, nggak ada buktinya. Dia hanya bilang kalau dulu buktinya ada, lengkap. Gitu. Dulu. Tapi kan harusnya wartawan itu, ya kan juga nanya, Pak itu mapnya di depan, ngapain kalau ditaruh ada map di depan? Ya, Iya. nggak dibuka. Kadang-kadang Nggak ada mengecewakan ya. Ya kita lihat lah nanti pengadilan Solo ini minggu depan kan eksepsi. Ya. Eksepsinya terlapor, Tergugat. Tergugat, ya. Kalau memang Ya itu hakim- tergugatnya Joko Widodo ya. kalau memang tiga ada tergugat 1, 2, 2 ada Iya. KPU, ada UGM. Kalau memang itu eksepsi. Eksepsi. Saya kadang-kadang suka cadel ngomongnya eksepsi, nanti dipotong lah dikit lah. Ekspresi lah. Eksepsi. Oh, iya, lanjut. Kalau ditolak itu akan jadi bumerang, dari hukum makin gelap. Kalau Ya. Pak hakimnya Kalau diterima makin gelap. Oh, enggak, kalau eksepsinya diterima, kalau makin gelap. diterima gelap. Iya, Kalau diterima karena- gelap. Kalau Kalau ditolak, ijazahnya kelihatan. Iya. Ini hasilnya Iya, gini, yang gini. kita minta ditolak Hakim ya. akan mendoakan. Ini jangan salah lagi nih. Iya. Kita minta eksepsinya Eksepsinya tergugat ditolak. ditolak. Memang Iya. harus Supaya ditolak. kita mau lihat ijazah. Iya. Tolong dong Pak Jokowi, masa satu dokumen sebiji gini aja nggak bisa dilihat sih? Udah berbulan-bulan. Ya. Udah berapa kali klarifikasi. Ya. Katanya ada mau kasih klarifikasi lagi ke saya. Ya. Tolong kalau ada mau klarifikasi pemberitaan ke Dewan Pers aja ya. Sudah itu lagi. Ini dari ini. Pribadi saya ke Polda nih. Ya. Iya, asal dikit-dikit. Kami kan sudah menang. Pidana Jakarta Pusat di sana. Mana Buktinya ada. menang? Menang pidana dipenjarain si Bambang Tri sama Iya. ulama si Gus Dur. Katanya udah menang 3-0. 3-0. Iya. Pak, Ijazah. tapi kalau soal menang, saya juga komen nih buat netizen nih. Masa kemarin saya upload video tentang menang putusan sela. Ada teman-teman Jokowi mau masuk tapi ditolak. Saya tulis penggugat menang. Ngamuk. Ya kan itu sama menang dengan yang sono. Lah, iya. Menang dari putusan sela doang. Iya, tapi sama begonya maksudnya. Yang Iya. sono juga kagak menang, ini juga kagak menang. Menang, nggak Belum ada. ada yang menang. Ya, nggak usah dilain Mas kalau IQ Nggak usah ya? IQ cuma 58 emang kayak gitu. Oke lah. Kalau begitu ya kita harapkan aja untuk Ya. Prof Paiman ini supaya semakin hari semakin jujur. Karena sudah 2 kali nge-WA Pak Roy Suryo. Semoga ada WA ketiga menunjukkan Lokasi. nomor kiosnya nomor berapa ya nggak? Blok berapa, nomor berapa, biar kita lihat tuh dijualnya tahun berapa, dijualnya ke siapa, ada akta Iya. jual belinya enggak. Cetak apa aja. Minimal notaris lah. Masa sih saya jual kios nih ke Pak Janes nih, meskipun nggak punya sertifikat tanah atau apa, minimal ada dong bukti transaksi. Enggak ada notaris, orang kios gelap itu semua itu. Oh. Nggak ada Jadi orang- jualnya pakai apa Pak? ya pakai uang aja udah. Kutansi doang udah. Repot banget. Bukan repot. Buktinya apa dong? Ya udah deh. Kutansi aja. Ya udah kwitansinya lah atau bukti perpindahan uang itulah Jual kepada di buku. telah terima uang dari Pak Paiman 330 juta untuk pembelian kios nomor sekian tanda tangan udah gitu doang. Oke. Waduh, ya sudah lah. Kalau itu yang ada pun nggak apa-apa lah. Yang penting kita melihat sebenarnya apa sih yang dikatakan Pak Paiman itu benar. Ya. Sehingga Pak Paiman tidak usah terlibat-terlibat Repot-repot lagi, lagi. nggak usah repot-repot lagi, supaya hidupnya damai. Aman. Damai, ya kan? Damai. Kemarin udah damai, besok damai lagi. Nggak masuk-masuk berita lagi, nggak dicari-cari intel lagi kalau memang tidak terlibat. Oke. Ya, pokoknya begitu aja Pak Roy ya. Siap. Terima kasih sudah datang ke Sentana lagi untuk ke 37 kalinya. Dan Pak Janes untuk ke yang 3000 kalinya. 1 triliun%. Kalinya. Oke, jadi kamu sudah percaya belum bahwa Pak Paiman itu adalah pemilik kios di Pramuka dan Ngaku kalau itu. ngaku kan? Iya. Jadi percaya nggak mereka nih? Udah orangnya sendiri ngaku nih, ya kan? Nah, dan apa kamu masih penasaran nomor berapa, dijualnya kapan, dijualnya ke siapa, dan nanti kita akan datang nih langsung pasar Pramuka Pojok, bukan pasar burung, bukan pasar Jaya. Jadi jangan salah lagi, para termul. Para termul yang mau mengkomentari ini, periksa dulu bro. Tempatnya di mana biar kita sama-sama lihat. Kamu lihat, saya lihat juga. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Prabowo.